Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liman syaa'a minkum ayyastaqim wa ma tasyaa'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyana wa sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Ada satu peristiwa yang menggelitik akidah saya, ya tentu saya sebagai seorang muslim, yaitu ketika dalam sebuah perjalanan, ya ada sebuah stiker di mobil, ya stiker yang menempel di bagian belakang kaca mobil, ya di situ sudah cukup familiar, ya sudah sangat cukup banyak, ya mungkin orang juga sering melihatnya, yaitu tulisan bahwa hamba ini hanya wayangmu, ya. Jadi tulisannya itu adalah hamba ini hanya wayang, gambarnya wayang yang sedang ya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini. Kenapa ini penting? Karena ini sebenarnya berbicara tentang bagaimana sebenarnya ya Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalik dan juga manusia itu sebagai makhluk. Jadi hubungan antara Khalik dengan makhluk yang memang memiliki banyak sekali teori dan juga memang diperdebatkan khususnya dalam bidang ilmu kalam atau ilmu akidah. Jadi hamba ini hanya wayangmu, bahwa dalam kalimat ini bahwasanya kita sebagai manusia itu adalah wayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wayang itu adalah permainan, ya di mana seseorang yang disebut dengan dalang itu kemudian memainkan wayang itu sesuka hatinya, dalam arti sesuai dengan apa skenario ataupun keinginan dari dalang tersebut. Berarti makna dari tulisan ini adalah bahwa manusia itu adalah hanya wayang yang tidak memiliki daya upaya untuk melakukan hal-hal ya yang terbaik untuk dirinya. Nah, tentu saja dalam konteks yang muncul dari tulisan ini adalah bahwa sebenarnya ini adalah bentuk dari kepasrahan ya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kalau dalam hal ini no problem, tidak ada masalah. Artinya makna dari hamba ini hanya wayangmu adalah ya hamba ini adalah hamba, ya saya sebagai manusia sebagai hamba itu adalah wayang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mengikuti dalam artian itu takdir kuasa dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Tetapi kemudian kalau kita bisa lebih detail lagi, ternyata pemikiran ini juga ada istilahnya itu sisa-sisa dari pemikiran yang disebut dalam aliran ilmu kalam atau akidah yang disebut dengan Jabriyah, ya. Jadi Jabriyah ini adalah satu aliran dalam Islam itu yang menyatakan bahwasanya manusia itu ya seperti wayang, ya wayang kulit ataupun wayang golek, ya atau mungkin juga seperti pemain film yang dia itu hanya mengikuti arahan dari dalang atau dari sutradara. Ya artinya dia tidak bisa berbuat apa-apa, ya udah ngikuti aja gitu ya. Nah, tetapi kemudian pertanyaannya dalam konteks diskusi tentang irodah, maka sejatinya muncul pendapat yang lain juga yang mengatakan bahwasanya tidak, bahwasanya manusia itu juga memiliki kehendak, ya. Manusia itu memiliki kehendak, memiliki keinginan, memiliki juga hal yang mungkin dia akan bisa lakukan. Ya, nah ini kemudian kita diingatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala tadi yang sudah saya bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, liman syaa'a minkum ayyastaqim, bagi siapa saja yang ingin istiqomah, wa ma tasyaa'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Jadi bahwa siapa saja silahkan berlaku istiqomah, dalam artian itu silahkan berkehendak untuk melakukan istiqomah. Artinya di situ ada kehendak dari manusia untuk konsisten untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya bahkan nanti kan kalau di ayat yang lain juga dikatakan bahwasanya wahadainahum najdain, ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan dua jalan, ya ada jalan ke kanan, ada jalan ke kiri, mungkin ada jalan siratal mustaqim.
gitu ya. Sehingga kemudian ya berarti manusia itu punya juga kehendak, manusia itu punya iroda untuk melakukan sesuatu ya. For example misalnya saya mau makan jeruk ini misalnya gitu ya, maka kemudian kehendak Allah Subhanahu wa taala memang itu ada, tetapi kemudian saya sebagai manusia itu juga punya apa? Punya kehendak untuk memakan dari dari jeruk ini tentu saja. Nah, maknanya bahwa sebenarnya ini memang perdebatan ya terkait dengan bagaimana irodah antara Khalik Allah Subhanahu wa taala dengan irodah dari manusia ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki takdir, memiliki kehendak, memiliki irodah, tetapi kemudian manusia juga punya kehendak, punya irodah yang dia itu bukan hanya wayangnya saja. Ya sangat naif sekali ketika kita seperti Jabriyah misalnya, kita itu ya sudah, kita itu hanya mengikuti skenario Allah Subhanahu wa taala. Tidak, tapi kita punya punya kehendak, punya keinginan, punya irodah. Ya misalnya ketika kita berdoa, misalnya kita berdoa agar diberikan rizki, ya memang sebenarnya itu ruang lingkup besarnya itu adalah irodah atau kehendak Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian kita memiliki kehendak juga ya. Sama juga ketika kita menginginkan misalnya Robbi zidni ilma, ya Allah berikanlah, tambahkanlah kepadaku ilmu, pemahaman. Maka kemudian di situ berarti ada irodah Allah Subhanahu wa taala kemudian dimakan. Bahkan dalam beberapa riwayat menyatakan bahwa seseorang itu bisa saja usianya itu dipanjangkan, baik itu dipanjangkan secara memang usianya, tahunnya gitu ya, masanya, ataupun juga keberkahannya. Nah, pada diskusi ini maka kita menemukan sejatinya kalau kita memahami kata-kata hamba ini hanya wayangmu secara bahasa mungkin tidak tepat gitu ya. Dalam artian itu bukan hanya seperti itu, tapi itu adalah bentuk makna yang sifatnya itu majasi, menunjukkan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Tetapi kalau yang lebih wasatiyah, lebih pertengahan, itu adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan langit, bumi dan segala seisinya serta takdir dari manusia itu 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Tetapi kemudian kehendak ya, takdir Allah Subhanahu wa taala ini juga bukan berarti mendikte manusia itu menjadi wayang atau menjadi sesuatu yang hanya mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Kita memiliki kemauan, kita memiliki kemampuan, kita memiliki kehendak juga, kita memiliki irodah yang mungkin kita bisa lakukan. Kita mau istiqomah sih istiqomah. Ya kalau kita mau berbuat misalnya naudzubillah berbuat dosa ya itu berbuat dosa berarti manusianya. Nah, ini nanti muncul juga. Jadi jangan sampai ketika seseorang itu mengatakan hamba ini hanya wayangmu, kemudian ternyata dia itu berbuat dosa, dia mengatakan ya ini kan udah kehendak Tuhan, kehendak Allah Subhanahu wa taala saya berbuat dosa. Bukan. Ya perbuatan dosa itu adalah kehendak dari manusianya itu sendiri, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam konteks yang luas itu ya itu adalah takdir kalau sudah terjadi. Kita mengenal namanya takdir qada dan juga ada qadar. Nah, berarti ketika kita melihat satu fenomena ya tinggal jangan hanya menerima begitu saja, kita harus kritis. Oh bukan seperti itu. Sebenarnya kita bukan hanya wayang, kita itu adalah makhluk dari Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalik yang diberikan irodah, yang diberikan kita kehendak untuk kalau kita mau kaya, kalau kita mau miskin, kalau kita mau istiqomah, kalau kita mau berbuat baik, kalau kita mau berbuat dosa ya, maka tetapi semua itu ya dia tidak lepas dari takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, agak sedikit debatable ya, sehingga kemudian silahkan yang mau diskusi terkait dengan istilah ini. Tapi kalau menurut saya ya bahwasanya kata-kata atau istilah hamba ini hanya wayangmu itu sejatinya adalah makna secara majasi, menunjukkan kepasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam konteks yang lebih luas, lebih detail, maka bukan hanya itu, tetapi manusia juga memiliki kehendak, manusia itu juga memiliki irodah ya, yang tetap dalam ruang lingkup kehendak dan irodah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.